Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kali ini saya dan teman saya akan menjelaskan tentang perubahan manajemen yang terjadi pada PT MNC Sky Vision Tbk yang telah kami rangkum dalam PPT ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah manajemen perubahan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nur Alfiah, NIM 1911102431045, dan teman saya Andri Juliandi, NIM 1911102431037. Langsung saja, materi pertama akan dibacakan oleh teman saya Andri Juliandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membawa materi untuk sejarah PT MNC Sky Vision. Yang pertama, PT MNC Sky Vision didirikan dengan nama PT Malicak Nusa Semesta di Jakarta pada tanggal 8 Agustus 1988 dan mengalami beberapa kali perubahan nama. Yang terakhir pada tanggal 3 Desember 2006, perseroan berganti nama menjadi PT MNC Sky Vision hingga sekarang. Perseroan ini bergerak dalam bidang jasa manajemen pelanggan TV berbayar, seperti layanan manajemen pelanggan dan bisnis TV berbayar. Pada tanggal 9 Juli 2012, Perseroan resmi menjadi pemilik publik dengan melakukan penawaran umum perdana atau Initial Public Offering atau IPO di Bursa Efek Indonesia dengan kode MSKY. Dan untuk pertanyaannya adalah bagaimana PT MNC Sky Vision melakukan perubahan pada manajemen perusahaannya? Apa jenis pendekatan manajemen yang dilakukan perusahaan PT MNC Sky Vision dalam melakukan perubahan dalam perusahaannya? Dan apa perubahan apa yang sebaiknya dilakukan dan bagaimana langkah-langkah yang dilakukan CEO untuk melakukan perubahan dalam bidang produk dan pelayanan? Selanjutnya, pentingnya perubahan manajemen pada perusahaan. Perubahan menjadi penting untuk diterapkan agar kinerja, laba, dan daya juang dari perusahaan terus meningkat. Ada beberapa hal penting mengapa manajemen dalam perubahan perlu diterapkan. Salah satunya karena perubahan selalu ada setiap harinya, lebih kompleks, lebih cepat, lebih fungsional, dan berkegantungan. Penerapan manajemen dapat membantu organisasi untuk menghadapi perubahan secara efektif dan meningkatkan kompetensi. Dan untuk perubahan manajemen pada PT MNC Sky Vision, PT MNC Sky Vision menempuh sejumlah langkah untuk mengatasi defisit yang dialami kelompok usaha perseroan. Tercatat, berdasarkan laporan keuangan perseroan yang ada di Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, manajemen MSK menyatakan kelompok usaha perseroan mengalami defisit sebesar 137 miliar, yaitu dengan cara: pertama, meningkatkan pendapatan dengan memperluas pasar pelanggan individual, hotel, apartemen, dan tempat-tempat komersial di seluruh Indonesia yang masih sangat besar untuk dikembangkan. Perseroan juga melakukan penyederhanaan dan pengembangan produk-produk terbaik yang dilengkapi dengan konten unggulan serta peningkatan penjualan menjadi emancipation. Selain perubahan manajemen yang telah teman saya sampaikan tadi, perusahaan juga melakukan strategi market development dengan cara perluasan jaringan distribusi dan cakupan layanan yang hingga tahun 2016 perusahaan telah memasarkan produknya ke 115 kota di seluruh Indonesia. Lalu perusahaan juga melakukan pengembangan pendapatan seluruh lini penjualan dengan penjualan broadband dengan bekerja sama dengan entitas telco serta meningkatkan produktivitas sumber daya kelompok usaha dan efisiensi serta efektivitas operasional. Lalu perusahaan juga melakukan strategi market penetration melalui pendekatan multi mereknya untuk memperluas dan melakukan kegiatan penjualan langsung untuk memperluas pangsa pasarnya. Dari hal ini bisa terlihat jenis pendekatan perubahan manajemen yang telah dilakukan PT MNC Sky Vision Tbk. Sebagian besar perubahan yang terjadi
menggunakan pendekatan rasional empiris, yaitu dalam perubahannya didasarkan pada keyakinan bahwa ada perilaku orang-orang yang dapat diprediksi dan mereka memberikan perhatian khusus terhadap kepentingan diri mereka sendiri. Lalu, langkah apa sajakah yang dapat diambil untuk melakukan perubahan dalam bidang produk dan pelayanan? Menurut kami, dalam bidang produk, langkah perubahan yang diambil sebaiknya dilakukan dengan pendekatan empiris. Menurut pendekatan empiris, pengetahuan didapatkan atas berbagai fakta yang diperoleh dari hasil penelitian dan observasi. Sedangkan dalam bidang pelayanan, sebaiknya dilakukan pendekatan rasional, karena manusia memiliki kemampuan untuk berpikir, menggunakan akal dan rasio untuk menemukan pengetahuan tersebut dari pikirannya. Dengan kata lain, pendekatan rasional dimulai dengan anggapan bahwa pengetahuan dimulai dari suatu gagasan atau pikiran yang didasarkan atas kebijaksanaan yang dimiliki seseorang. Kesimpulan dari materi yang telah kami sampaikan tadi antara lain, 1. PT MNC Skyvision Tbk adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa manajemen pelanggan TV berbayar serta layanan manajemen pelanggan dan bisnis TV berbayar. Saat ini, Perseroan bergerak dalam mentransmisikan ulang dan memasarkan beberapa program televisi internasional melalui satelit dan didirikan pada tanggal 8 Agustus 1988. Yang kedua, dalam melakukan perubahan manajemen, sebagian besar perubahan yang terjadi pada perusahaan tersebut menggunakan pendekatan rasional empiris, di mana dalam perubahannya didasarkan pada keyakinan bahwa ada perilaku orang-orang yang dapat diprediksi dan mereka memberikan perhatian khusus terhadap kepentingan diri mereka sendiri. Itulah tadi materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.